Jadi topik kita sudah masuk pada tugas kekhalifahan. Ya, untuk apa kita ditinggalkan di dalam jasad ini? Jadi pertanyaannya adalah, kita ketahui jasad kita ini adalah sumber masalah. Disebutkanlah sebagai jatuh ke lembah dosa. Disebutkanlah kita sebagai jasad ini sebagai penyebab kita menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, atau menjadi Majusi. Sumber masalah kita adalah pada jasad kita setelah kita menerima amanah. Ya, jasad kita lah ini yang selalu dikiaskan dengan sebutan harta, tahta, wanita. Ya, harta artinya kelengkapan daripada jasad kita ini. Tahta artinya rumah kita, rumah, kedudukan, tempat. Ya. Wanita artinya pembungkus, ya. Hawa nafsu. Harta, tahta, wanita. Inilah yang akan menjatuhkan manusia katanya, ya. Manusia akan jatuh karena 3 hal: harta, tahta, wanita. Tetapi bukan wanita jenis kelamin, ya. Az-Zahra, jangan sampai merasa bilang kita yang menjatuhkan manusia, bukan. Ya. Yang disebut kata wanita di situ bukan jenis kelamin, melainkan ya apapun jenis kelaminnya, jenis kelamin laki-laki, jenis kelamin perempuan, yang namanya jasad itu adalah wanita. Itulah yang disebut dengan istri pertama. Jadi setiap manusia sudah memiliki jodoh, ya. Itu terlahir sebagai anak bayi, berarti sudah ada jodohnya. Perhatikan itu jodohmu, apakah jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan. Ya, mau jenis kelamin laki-laki, saya ulang-ulang supaya kita paham. Jenis kelamin laki-laki, jenis kelamin perempuan, dia tetap bernilai wanita. Sedangkan yang sebut nama kita sekarang, siapa nama kita? Saya, Laami. Ya, sebut yang nama perempuan misalnya siapa? Misalnya katakanlah namanya Murni, itu nama perempuan. Yang disebut dengan nama ini, penyebutan nama ini adalah ini, jiwa. Ini yang disebut dengan nama. Jadi termasuk Adam. Adam itu ini yang disebut jiwa ini, bukan jasad. Ya. Adam ini yang bernilai manusia. Ya. Dari mana dia dicipta? Bagaimana cara, apa maksudnya dicipta? Dicipta itu artinya merubah yang gaib menjadi nyata. Adam itu sudah ada, kemudian mau dicipta, maka terciptalah dia dari tanah. Artinya dia dibuatkan wadah, dibuatkan bentuk, ya, dibuatkan rumah. Disebutlah dia dunianya. Adam turun ke dunia, nah, menjadi nyatalah dia. Jadi penciptaannya wadah ini, baik Nabi Adam, Hawa, Isa, dan sebagainya, itu sama bagi seluruh manusia. Ya, jangan lagi nanti akan menjadi pertanyaan, siapa nanti yang punya wadah yang pertama ini? Siapa wadah yang pertama? Kita tidak akan memahaminya secara turun-temurun dari agama nenek moyang, ya, karena ini kedatangannya jasad ini, dia akan berkembang mengikuti perkembangannya ruang dan waktu. Awalnya sebelum aku ditiupkan masuk ke dalam jasad ini, ya, sebelum ada aku yang masuk ke dalam jasad, hanya ada jasad saja. Itu bernilai binatang. Jadi bagaimana dengan teori Darwin yang mengatakan bahwa nenek moyang manusia itu berasal dari monyet? Ya. Saya benarkan teori Darwin karena dia melihat bahwa manusia itu adalah jasad. Ini dibantah oleh Al-Quran. Jasad ini bukan manusia. Jadi memang kebanyakan orang-orang terdahulu melihat bahwa yang dikatakan dengan atau yang disebut dengan manusia itu adalah jasad ini. Akhirnya mulailah dia
membuat alur perjalanannya manusia. Dari mana itu alur perjalanannya manusia? Dari alam arwah. Lalu masuk ke alam kandungan. Itu yang siapa yang dicerita ini? Pasti jasadnya. Lalu kemudian dia terlahir ke dunia. Ya, lalu kemudian diwafatkan atau dimatikan. Lalu kemudian masuk ke dalam kubur. Lalu masuk di hari kebangkitan di padang mahsyar. Ini yang dicerita ini jasad ini, padahal jasad bukan manusia. Ya. Ini hanya wadahnya. Yang disebut manusia itu adalah ini. Ini cikal bakalnya dari mana ini? Dari aku rahasia. Kemudian aku menjadi ruh, aku menjadi jiwa. Itulah nilai manusia. Sebelum masuk ke dalam jasad, dia tidak terikat oleh ruang dan waktu. Makanya sebelum masuk ke dalam jasad mesti ditanya dulu mau terima atau tidak. Pada saat ditanyakan dia mau terima atau tidak, dia sudah lihat kondisinya jasad. Dia sudah tahu jasad ini bahwa dia buta, atau dia pincang, atau dia cacat dan sebagainya, dia sudah tahu. Ya. Makanya ketika dia menerimanya, ya tidak lagi protes harusnya. Namun ternyata dari tidak terikat kepada ruang dan waktu, lalu kemudian menerima jasad, akhirnya terikat oleh ruang dan waktu. Maka ketika dia masuk ke dalam jasad, menjadilah dia zalim dan bodoh. Akhirnya yang pikirannya tadi yang sangat jernih, sekarang tergantung pada kalbunya. Dan ketika kalbu itu pada saat masih bayi, ya kalbu itu tidak bisa memikirkan apa-apa. Karena ruang dan waktu sedang mempengaruhinya. Ya. Ruang dan waktu sedang mempengaruhi kalbu sehingga dia tidak bisa berpikir secara jernih. Jadi sejak dia masuk ke dalam jasad, maka menjadilah dia zalim dan bodoh. Ya. Matanya belum bisa melihat, belum bisa dipakai melihat. Karena ya masih bayi, masih belum ada koneksi antara penglihatannya dengan mata itu. Kalbunya belum bisa digunakan memikirkan karena belum ada koneksi. Jadi proses seorang bayi manusia untuk bisa digunakan oleh jiwa ini, maka jasad itu harus berkembang sampai suatu ketika, sampai waktunya sudah tiba untuk bisa digunakan, kalbunya itu digunakan untuk berpikir, untuk menggunakan akalnya, maka disebutlah pada saat itu dia sudah akil balik atau sudah disebut sebagai kedatangan Rasul. Ya, mulailah dia memikirkan. Ya, diberilah dia peringatan. Kenapa diberi peringatan? Karena ya sejak dahulu ketika dia sudah masuk ke dalam jasad ini, seluruh peristiwa gaib yang dialami oleh aku ini itu terlupakan semua. Terlupa. Maka diturunkanlah Al-Quran sebagai peringatan supaya dia mengingatkan bahwa dia pernah seperti ini dan lain sebagainya. Lalu kemudian ya untuk mengetahui tentang peringatan-peringatan itu, ya Rasul yang tadi ruhnya itu yang berinteraksi dengan jasad, ya lama kelamaan dia akan menggunakan jasad itu untuk berpikir. Ya. Alat berpikir pada jasad namanya kalbu. Kalau dia sudah menggunakan kalbu itu untuk berpikir atau menggunakan akalnya untuk bisa memahami, maka ya berlakulah bagi dia tanggung jawab. Berlakulah bagi dia hukum, ya, karena disebut sebagai telah kedatangan Rasul.